Sagara mengepalkan tangan, menahan diri mati-matian tidak menghampiri Derek, dan melayangkan pukulan di wajahnya. Tidak gentleman, dia bilang. Apa dia sedang menyindir dirinya sendiri? Jelas-jelas Derek yang pengecut sudah merebut Cassandra darinya. Lalu sekarang dia berlaga seolah menjadi laki-laki paling gentleman di dunia ini? Cih! Tuan, Nadira menghampiri Sagara. Jangan memanggilku Tuan saat di depan orang lain. Apalagi di depan si Derek sialan ini dan kedua orang tuaku nanti, bisik Sagara. Terus aku harus memanggil Tuan apa? Nadira ikut berbisik juga. Biasanya di desa orang-orang yang sudah menikah, mereka memanggil suaminya dengan panggilan Mas. Kalau aku panggil Tuan Sagara dengan panggilan Mas Gara, Sagara mendelik. Tidak ada di keluargaku yang memanggil suaminya dengan panggilan Mas. Ya udah kalau gitu kita yang pertama. Menurutku panggilan Mas itu bagus kok. Awas aja Tuan bilang panggilan Mas itu kampungan. Aku panggilin warga desaku buat ngeroyok Tuan. Sagara berdecih. Terserahlah, pokoknya jangan panggil Tuan. Oke, Tuan. Sagara melotot lebar. Mas Gara maksudnya, Nadira tersenyum kikuk. Pengantin baru lagi ngomongin apa sih sampai bisik-bisik gitu, ujar Cassandra yang entah sejak kapan sudah berada di dekat mereka. Sagara mengalihkan perhatian pada sang mantan. Lalu pandangannya tertuju pada tangan Cassandra yang digenggam Derek. Bukan urusan lo, ketus Sagara. Ceka, istri gue tanya baik-baik, kenapa jawaban lo seketus itu? Kalau gue jawab lembut, yakin lo gak cemburu? Sagara menyeringai. Seringai yang sukses membuat amarah Derek tersulut. Untung saja ada Cassandra yang langsung menenangkan suaminya dengan usapan lembut di lengan. Jika tidak, pasti sudah terjadi baku hantam antar saudara yang sering terjadi setiap kali mereka bertemu. Nadira, kamu pasti heran dengan ketegangan ini. Tapi tidak ada apa-apa kok. Ini hanya candaan kakak dan adik. Oh ya, tadi pagi aku belum sempat memberi kamu selamat atas pernikahan kamu. Sagara langsung membawa kamu pulang dengan terburu-buru sampai saya maupun tamu yang lain belum sempat memberikan selamat. Semoga pernikahan kalian langgeng ya. Nadira mengangguk dan membalas senyuman Cassandra. Tadi sore saat Bu Emma menjelaskan tentang silsilah keluarga Erlangga, Bu Emma sempat menyinggung sedikit soal Cassandra, menantu pertama keluarga Erlangga. Kesan pertama. Perempuan bernama Cassandra ini cantik sekali. Tinggi, langsing, rambutnya pendek digerai sebahu dan terlihat terawat. Dalam balutan dress merah itu, Cassandra terlihat sangat menawan. Dari segi fisik, sangat sempurna. Pantas saja menjadi menantu keluarga Erlangga. Apalagi dia seorang dokter. Ditambah lagi attitude-nya juga terlihat baik. Jujur saja, Nadira insecure. Selain dari desa, dia juga hanya lulusan SMA. Beda jauh dengan Cassandra dan anggota keluarga Erlangga pastinya. Jadi begini selera lo? Derek menatap sinis Sagara. Setelah putus dari mantan lo yang sempurna, gue pikir lo bisa mendapatkan perempuan yang lebih menarik dan berkelas. Tapi ternyata apa? Sagara selangkah maju dengan mata memicing, berhadapan tepat dengan kakak kandungnya. Lo mau hina istri gue? Dengar ini. Terlepas bagaimana latar belakangnya, dia adalah istri gue. Dia perempuan yang gue pilih menjadi istri dan ibu dari anak-anak gue. Harga dirinya, harga diri gue. Merendahkan dia, sama saja lo merendahkan gue. Dan sampai gue mendengar lo merendahkan Nadira, gue pastikan mulut lo hancur sampai lo nggak bisa makan lagi.
Setelah mengucapkan kalimat ultimatum itu, yang jelas menyulut kemarahan Derek, Sagara langsung pergi. Menggenggam tangan Nadira dan membawanya masuk ke dalam rumah. Nadira terkejut dan berusaha mengimbangi langkah suaminya. Dalam langkah mereka yang seirama, Nadira menoleh, menatap wajah Sagara dari samping. Rahangnya mengerat dan urat-urat lehernya mencuat. Kemarahan ketara sekali di wajahnya. Tapi kemarahan untuk apa? Apa karena istrinya dihina? Atau malu karena terlanjur menikahi gadis dari desa? Nadira tidak tahu, tapi hatinya menghangat mendapat pembelaan dari Sagara. Selamat datang, Natasha menyambut kedatangan anak-anak dan menantu-menantunya dengan senyuman hangat. Akhirnya kalian tiba juga, Papa dan Mama sudah menunggu kalian dari tadi. Cassandra tersenyum menghampiri Natasha dan memeluknya. Kak Derek yang menahanku, Ma. Dia terus memeluk dan menciumku. Terus katanya lebih enak makan berduaan di rumah. Natasha mengalihkan perhatian pada Derek dan memukul lengan putranya dengan gemas. Selain menjadi istrimu, Cassandra juga menantu Mama. Mama juga ingin bertemu dengan Cassandra. Derek tersenyum. Ya gimana, Ma? Punya istri cantik dan sempurna seperti ini, rasanya nggak mau jauh-jauh. Derek memeluk Cassandra dari belakang dan mengecup pipinya. Tersipu malu Cassandra mengusap lengan suaminya sembari melirik pada Sagara. Sagara terlihat mengepalkan tangan dengan wajah merah padam. Dalam hati Cassandra bersorak senang. Dari sorot matanya, terlihat jelas Sagara masih cemburu. Sagara masih mencintainya. Cassandra tahu itu. Oh, malang sekali nasib gadis desa ini yang tidak dicintai suaminya. Cassandra jadi kasihan pada Nadira. Kita kesini untuk dinner bukan untuk melihat kemesraan kalian. Kemesraan yang pura-pura. Pura-pura. Derek melepas pelukan Cassandra. Dengan rahang mengerat, Derek menghampiri Sagara. Wajahnya terlihat marah dan murka. Kedua tangannya terkepal, seolah siap melayangkan pukulan pada Sagara. Namun tiba-tiba, serak. Refleks kaki Nadira terayun dan berdiri tepat depan Sagara. Tepat saat itu juga langkah Derek terhenti. Mata tajamnya bertemu dengan mata teduh Nadira. Seketika, ruang makan diselimuti keheningan. Semua pasang mata tertuju pada Nadira. Sama halnya dengan Sagara yang juga menatap Nadira dari belakang dengan dada yang tiba-tiba berdesir. Nadira. Apa yang sedang dia lakukan? Melindungiku. Cih, yang benar saja. Dengan tubuh sekecil itu, ditiup Derek aja pasti langsung ambruk. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi, apa sebaiknya kita tidak makan saja? Saya sudah lapar. Bisa kita langsung makan sekarang? Nadira tahu kalimat itu konyol sekali. Pasti terdengar sangat memalukan di telinga mereka. Tapi Nadira tidak tahu harus mengatakan apa. Nadira hanya takut Derek menonjok Sagara, karena itu kakinya refleks berdiri di depan Sagara untuk melindunginya. Tadi saat Nadira direndahkan Derek, Sagara membelanya. Sudah menjadi kewajiban Nadira juga untuk melindungi suaminya. Oh ya ampun, Natasha tertawa memecah keheningan di sana. Sama, Nadira, Mama juga sudah lapar. Ayo kita makan sekarang. Oh iya, Mama masak sendiri beberapa menu khusus untuk menyambut menantu baru Mama. Natasha tersenyum dan merangkul pundak Nadira. Terima kasih, Ma. Kamu bisa memasak? Bisa, Ma, tapi hanya menu-menu sederhana gitu, masakan kampung.
Tidak apa-apa. Kadang mama bosan makan makanan ala-ala luar negeri seperti Italian food lah, Chinese food lah, Western food. Kapan-kapan mama ingin mencoba masakan kamu. Pasti enak sekali. Ya, Ma. Hati Nadira bahagia sekali mendapat perhatian ibu mertua. Namun tanpa Nadira sadar, ada hati yang panas melihat kebahagiaan itu. Cassandra. Sejak tadi, Cassandra cemberut. Rasanya tak rela perhatian Natasha yang selalu tercurah untuknya, kini harus terbagi. Cassandra terbiasa menjadi nomor satu, rasanya sakit sekali dirinya seolah dinomor duakan. Makanan sudah tiba. Mereka menikmati hidangan yang dimasak oleh chef khusus yang Natasha undang untuk menyambut menantu barunya. Dulu, setelah Cassandra menjadi menantunya, Natasha juga menyambut Cassandra dengan baik seperti ini. Natasha hanya mencoba adil pada kedua menantunya. Saat menikmati menu utama berupa beef, Nadira kesulitan memotong daging. Ditambah lagi, dia belum belajar table manner. Duh, gimana nih? Nadira melirik Cassandra dan Natasha yang memotong daging dengan anggun. Mereka keren sekali. Nadira takut salah dan berujung mempermalukan Sagara. Padahal Sagara sudah memperingatkannya untuk tidak memalukan. Ini, namun di luar dugaan, Sagara menukar piringnya dengan piring berisi daging yang sudah dipotong-potong. Sagara, Mama tidak tahu kamu seromantis ini, Natasha tersenyum. Apa sih, Ma? Sagara terlihat acuh dan tak acuh lalu lanjut memotong daging. Nadira lirik suaminya sekilas dan lanjut makan. Enak banget. Begitu satu suapan beef wagyu masuk ke dalam mulut, saking enaknya Nadira refleks memuji makanan ini. Sontak saja semua pandangan mata tertuju padanya. Cih, kampungan, sinis Derek. Kamu pasti tidak pernah makan makanan seperti ini kan? Tidak pernah, jawab Nadira jujur. Biasanya daging sapi yang dibeli di pasar agak alot. Tapi jika dimasak dengan benar rasanya cukup enak kok meskipun tidak seenak daging ini. Sebenarnya tidak heran jika rasa daging ini lebih enak. Dari jenis sapinya, perawatannya, pakan yang diberikan, pasti memiliki kualitas yang berbeda. Seperti yang orang-orang bilang, ada harga ada kualitas. Nadira tersenyum, untuk orang kampung seperti saya, bisa makan daging sapi dari pasar saja sudah wah. Apalagi makan daging seenak ini. Jadi tadi saya refleks bilang wow. Maaf jika sikap saya kampungan, saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap untuk kedepannya, Kak Derek. Derek membuka mulut ingin mendebat Nadira. Namun, mendadak blank. Kalimat tertata, sikap anggun dan tenangnya, membuat Derek seperti kehilangan kata-kata. Apalagi saat melihat sorot mata dan senyuman Nadira yang memancarkan ketulusan dan keluguan, membuat Derek mendadak tak tega. Padahal biasanya dia sangat kejam. Mulutnya juga bisa sangat jahat pada orang-orang tidak dia sukai. Tapi pada gadis ini, sudah, sayang. Jangan dengarkan dia. Ayo lanjut makan. Nanti aku belikan makanan yang jauh lebih enak daripada ini. Kita coba makanan yang belum pernah kamu sebelumnya, ucap Sagara. Serius? Mata Nadira berbinar-binar. Ya. Terima kasih. Sagara tersenyum samar, mengangkat tangan dan mengusap rambut Nadira dengan lembut. Jawaban Nadira yang seolah menskakmat Derek membuat Sagara bangga. Tapi ini agak berlebihan nggak sih? Sagara berdehem dan menarik tangannya dari rambut Nadira. Sial, apa yang baru saja aku lakukan? Astaga!
Mereka pun lanjut makan, kecuali Cassandra yang sudah tidak berselera. Berulang kali Cassandra melirik Sagara. Kemesraan yang Sagara tunjukkan ini, Cassandra tahu hanya pura-pura. Sagara hanya ingin membuatnya cemburu. Dan ya, Sagara berhasil. Cassandra cemburu sekali. Tapi dia bisa apa? Dia sendiri juga berpura-pura mencintai suaminya. Seandainya waktu bisa diulang, Cassandra ingin menerima lamaran Sagara dan berjuang bersama-sama meskipun saat itu Sagara belum menjadi CEO. Papa tahu pernikahan kalian hanya sementara. Dalam waktu 6 bulan lagi jika istri kamu tidak hamil, kalian harus bercerai. Tapi 6 bulan juga bukan waktu yang singkat. Pastikan selama 6 bulan ini, istri kamu tidak macam-macam atau membuat kehebohan. Kalau perlu ajari dia cara berperilaku layaknya keluarga kita. Sangat memalukan jika suatu hari nanti kita menghadiri acara keluarga besar, Nadira bersikap senorak di ruang makan tadi. Ya, Pak. Dari lantai 2, Sagara dan Prayoga memperhatikan Nadira yang tengah berbincang dengan Natasha dan Cassandra. Entah apa yang mereka bicarakan tapi Nadira terlihat excited. Sepertinya dia sedang bercerita tentang kehidupannya di desa. Satu lagi, jangan tergoda dengan kecantikan Nadira. Jangan menyentuhnya selama 6 bulan ini. Setelah kalian bercerai, Papa akan mencarikan kamu jodoh dari salah satu teman Papa. Papa akan mencarikan yang terbaik dari yang terbaik. Kecantikannya, kecerdasannya, latar belakangnya, semuanya harus sempurna. Jangan membantah atau protes dengan pilihan Papa. Ini adalah konsekuensi yang harus kamu jalani karena kamu adalah CEO Erlangga Group. Perusahaan yang sudah Papa dan kakek buyut kamu besarkan selama puluhan tahun. Memang kamu yang menjalankan perusahaan, tapi wanita di belakang kamu juga ikut berkontribusi besar. Wanita hebat dengan pemikiran cerdas dan dewasa bisa mendukung kamu. Bukan wanita kekanakan, bodoh, suka ngambek, matre, dan banyak menuntut. Jika kamu memilih wanita seperti itu menjadi istri kamu, tinggal menghitung waktu saja kamu akan hancur meskipun otak kamu cerdas. Papa akan mencarikan perempuan hebat seperti ibu kamu. Ibu kamu adalah perempuan yang sempurna. Sagara hanya diam dengan pandangan mata teralih pada Natasha. Ya, ibunya memang sesempurna itu. Sangat cantik, cerdas, sabar, penyayang, tidak membeda-bedakan. Perfect. Papa mengatakan ini bukan untuk mengekang atau membatasi ruang gerak kamu. Kalau kamu tidak kuat dengan segala aturan Papa, silakan lepaskan jabatan CEO ini. Papa akan memberikan pada kakak kamu. Kalian sama-sama hebat, namun Papa akui kamu memang lebih unggul dalam beberapa hal. Tapi jika melihat aturan keluarga, anak pertama lah yang seharusnya menjadi pewaris utama. Tapi karena skandal Derek dengan Cassandra yang hamil di luar nikah, Papa tidak bisa mentolerir itu meskipun Cassandra wanita yang sempurna. Ternyata kamu juga melakukan skandal yang sama dengan kakak kamu. Aku dijebak, Pa. Aku akan mencari pelaku sebenarnya dan menyeretnya ke depan Papa. Dan untuk jabatan CEO ini, aku tetap menginginkannya, Pa. Aku akan mengikuti segala aturan Papa. Bagus. Sagara mengepalkan tangan. Apapun yang terjadi, jabatan CEO ini harus tetap jadi miliknya. Dengan begitu Sagara akan lebih unggul dari Derek. Di sisi lain, Natasha, Cassandra dan Nadira masih berbincang-bincang. Dari cerita kamu tentang keseharian kamu di desa sepertinya sangat menarik. Mama jadi ingin mengunjungi kampung halaman kamu, Nadira, ucap Natasha. Boleh, kalau Mas Sagara mengizinkanku kembali ke kampung halaman,
dengan senang hati aku akan mengajak Mama. White, kamu memanggil Sagara apa tadi? Mas Sagara? Cassandra menyemburkan tawa. Kenapa? Menurutku panggilan Mas bagus kok. Mas Sagara juga tidak keberatan, jawab Nadira. Natasha menoleh pada Cassandra dengan lirikan menegur seketika membuat Cassandra berhenti tertawa. Maaf, Ma. Aku hanya terkejut Sagara mau dipanggil Mas. Dulu aku pernah iseng memanggil Sagara dengan panggilan Mas, tapi Sagara langsung menolak. Setiap orang bisa berubah, Cassandra. Ya, Ma. Sekali lagi aku minta maaf, Ma. Aku tidak bermaksud menertawakan panggilan Mas. Aku hanya refleks. Bukan pada Mama, tapi minta maaflah pada Nadira. Ya sudah, kalian ngobrol berdua dulu, Mama mau ke atas sebentar. Cassandra dan Nadira sama-sama mengangguk. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku mengerti, bagi orang kota seperti kamu mungkin panggilan Mas itu agak asing. Siapa juga yang ingin meminta maaf, Cassandra berdeci dalam hati. Sebaiknya kamu berhenti memanggil Sagara dengan panggilan Mas, itu benar-benar tidak cocok. Sangat kampungan. Kamu akan mempermalukan Sagara jika memanggilnya dengan panggilan Mas. Oh begitu ya? Tapi Mas Sagara bilang dia tidak keberatan. Tidak keberatan bukan berarti suka kan? Ya ampun, dikasih tahu kenapa ngeyel banget sih. Aku lebih tahu tentang Sagara. Kami sudah saling mengenal sejak lama. Sekitar 7 tahun, sejak kami masih duduk di bangku kuliah. Jadi kalau aku bilang Sagara nggak suka, ya nggak suka. Jangan ngeyel dan ikuti perintahku.